Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fadil dari kelas 1 CMBS NIM 20521111097. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, pengertian ekonomi Islam, jenis-jenisnya dan perbedaannya. Yang kedua, tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal dalam Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis atau berusaha guna memenuhi kebutuhan sosial ekonomi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terlibat di dalam kegiatan bisnis selaku pedagang bersama istrinya Khadijah. Penggunaan istilah ekonomi Islam digunakan bergantian dan memiliki makna yang sama dengan ekonomi syariah. Oleh karena itu, pengertian ekonomi Islam juga semakna dengan pengertian ekonomi syariah. Adapun ada 3 pengertian ekonomi Islam, yaitu menurut bahasa, menurut istilah, dan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam menurut bahasa. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, pengertian ekonomi Islam menurut istilah. Pengertian ekonomi Islam adalah segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi. Yang ketiga, pengertian ekonomi Islam menurut beberapa para ahli. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam. Beliau mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada 4 bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kedua, Hasanus Zaman mengungkapkan pengertian ekonomi Islam yaitu pengetahuan, aplikasi dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pemerintah dan pembuangan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat. Ketiga, pengertian ekonomi Islam menurut Monjerkaf adalah bagian dari ilmu ekonomi yang memiliki sifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya. Yang lintas keilmuan termasuk di dalam terhadap ilmu-ilmu berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, usul fikih. Yang keempat, Dawam Raharjo mengatakan pengertian ekonomi Islam dapat dibagi ke dalam 3 arti. Pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi Islam ialah sebagai suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Ketiga wilayah tersebut, yaitu teori kegiatan dan sistem ekonomi umat Islam, merupakan 3 pilar yang harus membentuk sebuah sinergi. Tujuan ekonomi Islam: segala aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaannya.
Demikian pula dalam hal ekonomi. Tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Tujuan ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah adalah 1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi, pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang kelima, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Adapun ada 6 macam atau jenis-jenis dalam ekonomi Islam. 1. Syirkah. Syirkah dalam arti bahasa adalah kerjasama, kongsi, atau bersyarikat. Syirkah pada prakteknya dalam kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha untuk membangun sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa modal uang, keahlian, bahan baku, jaringan kerja, dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dalam ekonomi konvensional, akad ini bisa disebut joint venture. Tidak ada perbedaan secara signifikan pada akad ini, kecuali bahwa dalam ekonomi Islam kegiatan usaha tidak boleh melanggar aturan syariat dan negara. Yang kedua, murabahah. Murabahah adalah akad untuk mengikat kerjasama antara 2 pihak yaitu pemodal atau sahibul mal dan pelaksana usaha atau mudharib. Akad mudharabah juga disebut bagi hasil bagi sebagian orang. Caranya menentukan beberapa persen bagian keuntungan yang akan diterima oleh kedua pihak. Mudharib wajib mengambilkan modal yang dipinjamkan dan membayarkan bagian keuntungan yang telah ditentukan dengan tanggal waktu atau masa kontrak yang disetujui atau tanpa masa kontrak. Yang ketiga, jual beli atau bai' al-mudharabah. Jual beli bai' al-mudharabah adalah akad yang berlaku untuk mengikat penjual dan pembeli dengan adanya penyerahan kepemilikan antara pedagang dan pembeli. Beberapa akad yang ada dalam transaksi jual beli yaitu ada bisamanil ajil, yaitu transaksi jual beli barang dengan harga yang beberapa antara kontan dan angsuran. Terus ada salam, yaitu jual beli barang secara tunai dengan penyerahan barang ditunda sesuai kesepakatan. Ada istisna, yaitu jual beli barang dengan pemesanan dan pembayaran pada waktu pengambilan barang. Keempat, transaksi dengan pemberian kepercayaan. Transaksi pemberian kepercayaan adalah akad atau perjanjian mengenai perjaminan hutang atau penyelesaian dengan pemberian kepercayaan. Beberapa akad transaksi pemberian kepercayaan yaitu jaminan atau kafalah, yaitu mengalih tanggung jawab seorang kepada orang lain. Terus ada gade, yaitu menjadikan barang berharga yang nilainya setara atau lebih dari nilai pinjaman sebagai jaminan yang mengikat dengan hutang dan dapat dijadikan sebagai bayaran. Kelima, titipan wadiah. Titipan wadiah adalah akad di mana seseorang menitipkan barang berharganya kepada seseorang yang dia percaya dan memberikan biaya atas jasa simpanan yang dia lakukan. Yang terakhir, keenam, transaksi pemberian atau perwakilan dalam transaksi. Transaksi tersebut berupa pemberian kekuasaan untuk menyelesaikan transaksi tertentu, semisal penyerahan rumah atau transaksi jual beli surat berharga yang dilakukan oleh manajer investasi yang dilakukan pada bank kustodian. Selanjutnya ada perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Perbedaan umum antara ekonomi Islam
dan konvensional, yaitu dalam ekonomi Islam membahas manusia sosial namun resilient, menangani masalah dengan menentukan prioritas, pilihan alternatif kebutuhan dituntut dengan nilai Islam, sistem pertukaran dituntun oleh etika Islam. Sedangkan ilmu ekonomi konvensional membahas manusia sosial, menangani masalah sesuai dengan keinginan individu, pilihan alternatif kebutuhan dituntun oleh kepentingan individu, pertukaran dituntun oleh kekuatan pasar. Berdasarkan perbedaan tersebut dijelaskan bahwasanya dalam ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individual sosial tetapi juga berkat religius mereka. Perbedaan timbul berkenan pilihan di mana ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan ekonomi konvensional dikendalikan oleh kepentingan individu. Sedangkan sistem ekonomi konvensional dibagi menjadi dua jenis, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya uang atau modal yang dimiliki seseorang, sedangkan sosialisme adalah suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai dengan berkuasanya pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang menghapus penguasaan faktor-faktor produksi milik pribadi. Adapun perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme dengan sistem ekonomi Islam yaitu perbedaan ekonomi Islam dan kapitalis. Dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Berpandang dunia holistik, kepemilikan individu terhadap uang atau modal bersifat nisbi. Mekanisme pasar bekerja menurut maslahat. Kompetisi usaha dikontrol oleh syariat. Kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Motif mencari keuntungan diakui lewat cara-cara yang halal. Pemerintah aktif sebagai pengawas, pengontrol, dan wasiat yang adil dalam kegiatan ekonomi. Pemberlakuan distribusi pendapatan. Sedangkan ekonomi kapitalis bersumber dari pikiran dan pengalaman manusia, berpandangan dunia sekuler, kepemilikan individu terhadap modal atau uang bersifat mutlak. Mekanisme pasar diberikan bekerja sendiri. Materi selanjutnya permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam. Permintaan Islam. Permintaan dapat diartikan sebagai suatu barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam jumlah yang tertentu pula dengan memperhatikan berbagai kondisi tertentu. Tentunya penafsiran permintaan secara Islam pun tidak jauh berbeda dari konsep permintaan selayaknya menurut pengertian orang-orang Barat yang hedonis. Yang membedakannya adalah bahwa dalam Islam kita harus memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan karena akan berdampak buruk kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Adapun konsep hukum permintaan hedonis adalah bahwa jika harga turun, maka permintaan naik, dan apabila harga naik, maka permintaan turun. Inilah konsep hukum permintaan yang hanya terfokus pada jumlah barang dan harga saja tanpa memperhatikan bagaimana sisi religi, terutama kehalalan dari barang atau jasa tersebut. Adapun tujuan orang Islam melakukan permintaan adalah harus memberi faedah dan maslahah atau bermanfaat bagi di dunia dan akhirat. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada kemaslahatan bagi kita. Contohnya apabila kita mengalokasikan pengeluaran kepada rokok, maka hal itu akan lebih berfaedah apabila kita membelikannya makanan yang bergizi. Kita pun tidak boleh melakukan permintaan atas barang atau jasa yang haram. Konsumsi atau permintaan barang yang haram selain secara syariat dilarang, konsumennya berdosa dan nanti dia di akhirat mendapat balasan berupa siksa. Penawaran Islam. Penawaran
adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Penawaran Islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dan dagangannya. Sampai-sampai harga belinya pun disebut dan menawarkan dengan harga beberapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya. Dalam mengkaji masalah demand, Ibnu Khaldun membahas faktor-faktor penentu yang menaikkan dan menurunkan permintaan. Menurutnya setidaknya ada 5 faktor, yaitu 1. Harga, 2. Pendapatan, 3. Jumlah penduduk, 4. Kebiasaan masyarakat, dan 5. Pembangunan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam konteks supply, faktor-faktor penentunya ada 6, yaitu 1. Harga, 2. Permintaan, 3. Laju keuntungan, 4. Buruh, 5. Keamanan, dan 6. Tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaan prinsip antara permintaan dan penawaran dalam Islam dengan konvensional, yaitu menurut ekonomi konvensional, titik beratnya yaitu pada harga. Jika harga tinggi maka permintaan akan turun, begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam ekonomi Islam ini dititik beratkan pada faedah, kemaslahatan ataupun manfaat suatu barang, sedangkan harga bukanlah tinjauan dasar dalam ekonomi Islam, tapi sisi religius yang menjadi patokan utama, di mana kehalalan lebih diutamakan bukan rendahnya harga. Pandangan ekonomi Islam mengenai permintaan, penawaran, dan mekanisme pasar ini relatif sama dengan ekonomi konvensional. Namun terdapat batasan-batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah. Materi selanjutnya adalah kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah atau penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki wadah yang menjalankan terkait dengan kebijakan fiskal itu sendiri, yang dikenal dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Negara atau APBN. Dalam ilmu ekonomi kontemporer dikenal adanya 2 istilah yang membedakan antara sistem ekonomi yang baik dengan sistem ekonomi yang tidak baik, yakni ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam merupakan bidang ilmu ekonomi yang kajiannya berdasarkan prinsip hukum Islam dan tidak ada campur tangan dari konsep lainnya. Sedangkan ekonomi konvensional adalah ekonomi yang tidak menggunakan prinsip hukum Islam sebagai landasan teorinya, seperti halnya konsep kapitalisme dan merkantilisme. Termasuk juga tentang kebijakan fiskal dari 2 sistem ekonomi tersebut sama-sama memiliki teorinya masing-masing. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukan semata-mata hanya untuk perbaikan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Hal ini dikarenakan permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Selain itu, dari segi sumber penerimaannya, dalam ekonomi konvensional yang berkisar pada pajak dan hutang, walaupun pada besarnya negara juga memperoleh keuangannya dari restribusi, keuntungan BUMN dan lainnya sebagainya. Beberapa dengan ekonomi Islam, yang mana Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan pemerintah seperti zakat, wakaf, jizyah, qoroz, ghanimah, faiz, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hal pendistribusiannya, dalam Islam sudah ditentukan sehingga minim sekali untuk terjadi defisit anggaran. Namun jika dibandingkan antara kedua sistem ekonomi tersebut,
Tentunya yang lebih baik adalah sistem ekonomi Islam, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwa Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Kebijakan Islam memiliki beberapa tujuan yang spesifik, yakni sebagai koreksi atas ketidakseimbangan sementara, stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan redistribusi pendapatan. Kemudian dengan adanya tujuan-tujuan tersebut, terdapat 3 aktivitas utama dari kebijakan fiskal itu sendiri yang mencerminkan adanya fungsi-fungsi pokok dari kebijakan fiskal itu sendiri. Adapun fungsi pokok dari kebijakan fiskal itu sendiri diantaranya yaitu fungsi alokasi, yaitu mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat demikian rupa yang nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Terus ada fungsi distribusi, yaitu fungsi yang memiliki tujuan agar pemberian pendapatan nasional dapat lebih merata pada semua kalangan. Dan terakhir fungsi stabilisasi, yaitu agar keseimbangan ekonomi tetap terjaga. APBN Rasulullah SAW. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW merupakan pemimpin yang mementingkan kemaslahatan umatnya. Dalam menentukan kebijakannya, dia tidak semata-mata mengikuti hawa nafsunya, melainkan apa yang menjadi pertimbangan merupakan wahyu dari Allah Ta'ala sebagai penguasa alam semesta ini. Adapun sumber-sumber pendapatan negara yang ada dalam kebijakan Rasulullah SAW dalam rangka menambah keuangan negara adalah 1. Zakat. Zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh orang Islam dalam rangka mengikuti perintah Allah Ta'ala sebagai bentuk ibadah kepadanya. Yang kedua ada urs. Urs adalah jenis pajak yang dikenakan pada harta dengan perdagangan. Urs itu sendiri telah berlangsung pada masa Arab Jahiliyah, khususnya di Makkah yang merupakan pusat perdagangan terbesar saat itu. Yang ketiga ada wakaf. Wakaf yaitu harta benda yang didedikasikan oleh seseorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan disimpan di Baitul Mal. Yang keempat ada amwal fadilah. Amwal fadilah yakni harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau harta seorang muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya. Yang kelima ada nawaib. Nawaib yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, seperti yang pernah terjadi pada masa perang Tabuk. Khums adalah pajak yang diambil dari beberapa harta tertentu dengan kadar 1,5 dari harta tersebut. Yang ketujuh ada korot. Korot adalah pajak khusus yang diberikan negara atas tanah produktif yang dimiliki oleh rakyat. Adapun besar dari pajak jenis ini diputuskan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi perekonomian yang ada. Contohnya adalah sewa yang dipungut atas beberapa lahan Khaybar yang merupakan bahan rampasan perang dan menjadi harta milik umat Islam. Yang ke-8 adalah ghanimah. Ghanimah dalam harta yang berupa benda bergerak, dapat dipindahkan dan diperoleh dari hasil peperangan. Yang ke-9 ada fai. Fai adalah harta rampasan yang peroleh oleh kaum muslimin tanpa ada pertempuran. Fai itu tersendiri dijadikan oleh Rasulullah sebagai kebijakannya dalam mendapatkan dana negara. Yang terakhir 10 jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dikenakan pada warga negara non muslim yang mampu. Demikian video ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.